kami, Allah yang baik, Bapa kami, Juru Selamat kami Tuhan, yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk berkorban menghapus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, ahli waris-Mu Tuhan, yang hadir hari ini Tuhan di gereja-Mu ini, siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau kiranya kuasai hati dan pikiran kami, ya Yesus, supaya kami bisa terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami. Kau berkati semua setiap yang hadir pada hari ini maupun yang menonton lewat live streaming. Kau berikan selalu penyertaan yang daripada-Mu, Roh Kudus-Mu, agar semua Tuhan kami bisa terberkati hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Baik ya. Puji Tuhan. Kemarin sukacita? Luar biasa juga. Luar biasa juga. Besok? Sukacita. Sukacita juga. Begitu ya. Karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, kita juga sudah diselamatkan, kita menjadi orang percaya. Tentunya hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus pasti akan menyertai kita, dan sukacita itulah yang menjadi jaminan kita setiap hari tentunya. Ya, amin ya Bapak Ibu. Amin. Untuk menjalani kehidupan kita. Nah, sungguh bersyukur Bapak Ibu, tentunya hari ini saya bisa kembali berkesempatan untuk membagikan pengalaman firman Tuhan di depan sini. Dan tidak terasa sekarang sudah bulan Desember, di penghujung tahun 2023 ya Bapak Ibu. Ini menjadi suatu sukacita kita, baik kita pribadi lepas pribadi, dan tentunya keluarga ya. Banyak sekali memang yang menjadi sukacita yang besar tentunya, yang Tuhan selalu berikan kepada kita, dan itu yang menjadi rasa syukur, ucapan syukur kita ya. Dan tentunya di ujung tahun ini Bapak Ibu, di minggu keempat, masih ada 1 minggu lagi, tanggal 31, identik dengan yang namanya conclusion atau recap kehidupan, bukan kehidupan sih, lebih kepada 1 tahun ini, bagaimana Tuhan memberikan sukacita, berkat ya, memimpin hidup kita 1 tahun ini. Tidak hanya 1 tahun ini, tapi tahun-tahun kebelakang juga. Tapi memang yang kita lihat adalah di tahun ini gitu ya. Banyak sekali tentunya yang kekuatan-kekuatan yang Tuhan yang kita rasakan, pengalaman-pengalaman itu baik pahit, buruk, dan baik begitu ya, banyak sekali. Dan tentunya untuk kita sebagai anak Tuhan di gereja ini pun pastinya banyak sekali lika-liku hidup perjuangan ya, dan itu menjadi dasar kita tentunya sebagai anak Tuhan yang sudah percaya. Apakah kita tetap bisa bersyukur untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita atau tidak? Tapi saya percaya, kita percaya tentunya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap Tuhan Yesus nomor 1. Amin. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema yang ingin saya bawakan, apa yang telah kita pelajari ya, kita harus terus lanjutkan, harus terus berlanjut ya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita lebih dahulu Bapak Ibu membuka teks dasar firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Hari ini kita berkesempatan untuk membahas sedikit tentang firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Kita bisa membaca ini secara bergantian.
Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu semua ayat yang ganjil. Nanti kita di ayat 17 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sudah semua? Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Allah menempatkan siapa di sini kalau kita baca? Timotius, seorang yang muda, seorang yang energik, seorang yang mempunyai jiwa muda. Kalau kita biasanya jiwa muda masih identik dengan tenaga yang masih lebih besar ya. Tentunya sebagai gembala jemaat kudus di Efesus. Kita bisa lihat 1 Timotius pasalnya yang ke 1 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, saya akan membacakan kepada kita dari ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius. Paulus di sini menyebutkan anakku yang sah ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak kau supaya kau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran Orang lain. Paulus ini menempatkan Timotius, anakku yang sah, di situ dikatakan ya, untuk menjadi gembala jemaat di Efesus. Ia memperingatkan Timotius supaya jangan kompromi terhadap pengajaran atau doktrin kasih karunia yang sudah diajarkan, sudah diterima oleh Timotius dari Rasul Paulus. Tetapi bagaimana bersikap tetap berdiri teguh, setia kepada pengajaran kebenaran sekalipun dalam situasi-situasi yang sulit, ya. Dan jangan jadikan musuh kebenaran menjadi teman hanya karena ingin menyenangkan hati manusia. Lagi saya katakan, jangan jadikan musuh kebenaran ya menjadi teman hanya untuk menyenangkan hati manusia. Kemudian kecenderungan lainnya, kecenderungan kita harus terus dibangun, Bapak Ibu. Kecenderungan kita harus terus dibangun untuk terus memberitakan firman kasih karunia Allah. Apa yang telah kita pelajari haruslah terus berlanjut, Bapak Ibu. Kita terus diajar, kemudian dinasihati. Tidak hanya itu, kita juga didorong, bahkan diperintahkan untuk menyadari bahwa kebenaran-kebenaran kasih karunia sebagai jalan hidup kita akan terus membukakan apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan menjadi diperjelas, Bapak Ibu. Apa saja sih yang benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan? Mari kita lihat di selanjutnya di ayatnya yang ke-10. Hal yang pertama, Bapak Ibu, yang kita lihat kebenaran yang dibukakan dari bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini adalah kualitas nilai kebenaran yang kita hidupi di dalam kasih karunia Kristus adalah benar-benar unggul. Kalau kita baca sekali lagi, bisa kembali di 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti dengan baik, mengikuti ajaranku, ya. Kemudian cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan
ketekunanku. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat yang ke-10, ada berapa hal? Ada berapa hal? 7. Ada 7 hal, ya? Ada 7 hal yang luar biasa. Ini tidak biasa, Bapak. Ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini hal yang luar biasa, keteladanan hidup yang sempurna yang Paulus telah perlihatkan dengan contoh yang sangat-sangat jelas untuk diikuti oleh siapa? Timotius. Yaitu yang pertama, pengajarannya. Situ dikatakan mengikuti ajaranku, pengajarannya, doktrinnya, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cara hidupnya. Kalau bahasa Inggris dibilang lifestyle, ya, lifestyle, cara hidupnya. Kemudian yang ketiga, pendiriannya. Sinonimnya prinsip hidup, prinsip-prinsipnya, ya, pendiriannya. Keempat, imannya. 5, kesabarannya. 6, kasihnya. Dan yang terakhir, ketekunannya. Tentu semua itu, Bapak Ibu, semua yang tadi 7 keteladanan itu, Paulus menunjukkan itu di masa-masa sulit, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di mana orang-orang di sekitarnya cenderung lebih mencintai dunia dan diri mereka sendiri dibandingkan daripada mencintai kebenaran firman Allah. Jadi Paulus memberikan contoh kepada orang-orang, ya, ditujukan ke masa-masa di mana orang-orang itu sedang sibuk dengan dirinya sendiri, hanya mempedulikan dirinya sendiri, hanya mencintai dunia ini, ya, hanya mencintai hanya menginginkan apa yang terjadi di dunia ini, bukan untuk mencintai kebenaran Allah, ya. Lebih jelasnya masa-masa sulit yang dimaksudkan ini telah digambarkan Paulus. Bisa kita baca, Bapak Ibu, masa-masa sulit seperti apa sih yang ditujukan oleh Paulus di pasalnya yang kedua, tetap di Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga, 1-5. Di situ saya akan bacakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, ya. Kata-kata yang sangat menarik di ayat 2 di situ dikatakan adalah maaf Bapak Ibu, sepertinya saya salah membaca. Pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Nah, ini dia. Nah, kita tadi sedang membahas masa-masa sulit, ya Bapak Ibu. Kita ulang lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini dia maksud saya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. 3, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka.
Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa di situ dikatakan? Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Nah, ini yang saya ingin maksudkan, yang digambarkan Paulus ya, yang bisa kita baca. Masa-masa sulit yang seperti ini yang Paulus hadapi ketika beliau ingin menunjukkan keteladanannya, menjadi contoh bagi banyak orang pada saat itu. Ini situasinya ya. Kata-kata yang sangat menarik di ayat 2 tadi bisa kita baca di situ. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, itu dia. Menjadi hamba uang. Faktanya Paulus katakan mereka bukan mengaku tidak kenal Tuhan. Apakah orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Mengenal. Tetapi Paulus katakan mereka terus mengembangkan kecenderungan mencintai diri sendiri. Bapak Ibu, mencintai diri sendiri, memiliki kesenangan-kesenangan sebagai tradisi, sebagai tradisi hidup mereka. Mereka menyebut itu adalah tanda mereka mengenal Tuhan. Bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa itu loh saya tetap mengenal Tuhan. Tapi hal-hal yang tadi barusan kita baca, itulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan mendasarkan iman mereka pada Injil keselamatan. Mereka tidak mendasarkan Injil mereka kepada Injil kasih karunia Allah, tetapi mendasarkan iman mereka kepada hal-hal yang menyenangkan bagi diri mereka sendiri. Hanya ingin kepuasan diri. Keinginan duniawi itulah yang mereka inginkan, yang mereka capai. Tentu saja Bapak Ibu, kita bagi orang-orang, kita sebagai orang-orang apa? Orang-orang kudusnya Tuhan, ya Bapak Ibu, lebih memiliki bersikap mengasihi. Kita sebagai anak-anak Allah justru lebih memilih sikap mengayomi, mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada mengasihi hal-hal yang menimbulkan kesenangan-kesenangan bagi diri kita sendiri. Jelas itu adalah hal pilihan yang sangat berbeda, Bapak Ibu. Apalagi kita orang-orang yang sudah mengenal Injil kasih karunia Allah, yang berubah apa? Mindset, pikiran kita yang mengutamakan diri sendiri dan bukan Tuhan, itu pasti berubah. Kalau Bapak Ibu semua, kalau kita semua, kalau kita yang sudah mendeklarkan bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, ingin terus diperbarui oleh Injil kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu. Dan tentu saja untuk menjadi pribadi orang percaya yang konsisten dengan gambaran yang Paulus katakan tadi, yaitu tetap setia mengikuti ajaran. Mengikuti ajaran, cara hidup, prinsip pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang benar, ya Bapak Ibu. Bahkan terkadang harus mengalami penderitaan. Bahkan harus mengalami penderitaan. Begitu. Sedangkan orang-orang yang berpikiran jahat, Bapak Ibu, harus mengalami. Sedangkan orang-orang yang berpikiran jahat masih bisa terlihat mereka hidupnya senang-senang, seperti hidup tanpa beban. Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11, masih 2 Timotius pasal yang ketiga. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia. Kemudian ada, dan di Iconium dan di Listra semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Enak atau enggak? Tidak. 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus
akan menderita aniaya. Enak atau tidak Bapak Ibu? Enak Pak. Enak di hari yang akan mendatang. Langsung conclusion Bapak ini. Langsung ini futuristik Bapak ini memang. Langsung hasil ya. Tapi memang itu yang dijanjikan oleh Allah. Betul. Hari yang akan datang akan enak. Tapi menderita aniaya apakah enak? Tidak. Mengikuti Yesus apakah enak? Tidak enak. Di situ dikatakan tadi bahwa kalau mengikuti Yesus ya harus menderita aniaya. Mengikuti Yesusnya enak apapun, ya. Karena tuh mengikuti Yesus adalah sesuatu kepastian. Amin. Amin ya. Ya. Tidak ada yang mudah-mudahan kalau sudah Yesus yang kita tuju pasti. Kalau di luar sana pasti mereka hanya melihat, mencari sesuatu hal yang tidak pasti. Gitu. Untuk apa kita lakukan banyak hal ya yang seolah-olah menyenangkan hati Tuhan kalau kita sendiri tidak yakin bahwa itu menjadi bagian kita nantinya atau tidak. Ya, pada dasarnya kan tidak. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk mencapai keselamatan itu. Tidak ada yang bisa mengusahakan keselamatan. Seperti yang kita sudah punya prinsip, ya Bapak Ibu, bahwa Allah memberikan keselamatan itu cuma-cuma. Tidak dan bukan kita yang mengerjakannya. Yesus sudah mengerjakannya. Ya, amin ya Bapak Ibu. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa kita sekarang mempunyai terapi obat penawar. Wow. Antidot. Terapi obat penawar atau sebagai penangkal Bapak Ibu, ya. Penangkal terhadap pengaruh pikiran yang jahat agar kita juga tidak menjadi victim atau korban dari penipuan-penipuan yang marak terjadi di luar sana. Ya, di ayat ke-14 Bapak Ibu kita lihat. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, Bapak Ibu, sebagai pemimpin yang sejati di dalam gereja kudusnya Tuhan, Bapak Ibu, Timotius tidak boleh jauh dan menjadi korban dari penipuan, dan harus terus memperingatkan dan harus terus diperingatkan bahwa sebagai terapi obat penawar adalah tetaplah melekat kepada firman Allah, firman Tuhan. Sebab kita tahu, apakah ada yang kebal Bapak Ibu? Tidak ada yang kebal. Sebab kita tahu tidak ada seorang pun yang kebal terhadap Tuhan. Ada di sini yang merasa kebal setelah mendengarkan firman Injil keselamatan? Saya rasa tidak. Tapi kita berdoa supaya tidak jatuh. Bisa. Tapi pada dasarnya tidak semua orang atau tidak ada yang kebal di dalam kehidupan ini. Karena kita masih hidup di dalam daging, Bapak. Ya. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kejatuhan jika tidak terus melekat kepada firman kasih karunia Allah. Itu sudah terjadi. Banyak orang terjadi. Yang tidak percaya lebih banyak. Yang orang percaya tidak menutup kemungkinan. Tapi saya yakin tidak ada di sini. Amin ya, Bapak Ibu. Amin. Dan itu yang paling penting. Tugas kita bersama sebagai jemaat kudusnya Tuhan adalah terus mencondongkan telinga pendengaran kita kepada firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus.
sortir yang harus kita dengarkan Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Ya, iman timbul dari pendengaran. Nah, masalahnya yang kita imani ini apa? Itu juga harus kita ketahui. Makanya di situ tidak berhenti. Iman timbul dari pendengaran. Titik. Enggak. Tapi pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Kristus itulah yang harus kita imani. Begitu. Dan kata kunci berhasil atau sukses ya, dalam menjaga berkelanjutan dari pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita, jemaat kudusnya Tuhan ini ada dua. Disebutkan di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Boleh? Timotius pasal yang keempat, tinggal kita geser saja. 2 Timotius pasal yang keempat. Ada dua kata disebutkan di sana. Pertama apa? Beritakanlah. Siap sedia. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang tahu waktu ini baik atau tidak? Tidak ada. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya ingin meng-highlight dua kata. Pertama, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Itu tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada kita jemaat. Dunia akan terus berusaha Bapak Ibu. Dunia akan terus berusaha mengalihkan telinga umat manusia di dunia ini agar menjauh dari firman Tuhan. Bahkan yang katanya disampaikan adalah firman Tuhan. Yang katanya firman Tuhan. Itu menjauhkan nggak? Menjauhkan juga. Yang katanya firman Tuhan ini. Nah, penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang dimaksud. Kepekaan itu penting Bapak Ibu. Dan saya rasa kita semua orang-orang di jemaat sini, di jemaat Gerika ini, yang sudah percaya jauh lebih peka. Iya kan? Jauh lebih peka. Kalau saya di titik pribadi, di titik, kalau saya mendengarkan bukan Injil kasih karunia, saya udah tahu itu pasti salah. Jadi semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda salah. Kalau saya, mungkin agak terlihat arogan, tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu kuncinya seperti apa yang orang lain sampaikan, kita pasti agak sedikit agak gemas begitu. Ingin memperbaiki, ingin berdiskusi, ingin lebih baik. Ya oke lah, mungkin ada hal-hal dalam tanda kutip secara praktikal yang mungkin saja bisa diterapkan, tapi bukan dari Injilnya, bukan dari firmannya. Jauh lebih peka, jauh lebih sensitif tentang hal-hal firman kebenaran kasih karunia Allah. Tentunya, karena apa? Karena firman kasih karunia itu jauh berbeda dari firman-firman yang lain. Betul atau betul? Iya, betul. Sangat-sangat khusus. Rahasia yang tidak pernah dibukakan, sekarang kita sudah dibukakan, sudah terima. Kalau kita bandingkan dengan yang lain Bapak Ibu, itu pasti jauh berbeda. Konteksnya berbeda, konsepnya pun berbeda, dan pendiriannya pun yang kalau kita sudah terus dipengaruhi oleh firman Injil kasih karunia Allah, itu jauh berbeda pendirian. Jauh lebih memahami ruang lingkupnya, jauh lebih besar. Itu yang penting. Nah, dunia saat ini banyak mengalihkan umat-umat manusia agar menjauh dari kebenaran Allah. Manusia akan terus lebih tertarik, cenderung mencintai dirinya sendiri daripada mencintai firman Tuhan. Karena itulah inti dari peringatan Rasul Paulus di dalam semua surat-suratnya, Roma sampai Filemon, kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita terhindar dari pengaruh buruk. Sekalipun itu semua mengatasnamakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat.
Kalau bisa kita baca di 2 Timotius pasal yang keempat, masih 2 Timotius pasal yang keempat. Di situ ayat yang ketiga dan keempat. Karena akan datang waktunya. Waktu apa? Orang tidak lagi bisa menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan apa? Guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang akan terjadi, dan itu sedang terjadi pun sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu, Paulus berkata kepada Timotius dalam hal demikian, engkau tidak perlu tertipu dengan trik kesenangan dunia yang menggiurkan. Dan kau juga tidak perlu menipu. Tidak boleh tertipu dan tidak boleh menipu. Tetapi yang engkau perlukan adalah berilah dirimu terus dipimpin oleh Roh, dituntun oleh terang firman Tuhan dan meneruskannya kepada orang lain. Apa yang telah engkau pelajari. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 2, di ayat yang kelima, masih di 2 Timotius pasal yang keempat, di situ dikatakan apa? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Di dalam segala hal. Sabarlah menderita. Tadi suruh sabar menderita, coba. Ada yang bisa sabar menderita? Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayanan. Lihat. Kuasai diri di dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayanan. Itu Bapak Ibu. Itu. Teruslah memberikan sesuatu hal yang tidak menipu di dunia. Tuhan sudah katakan, Paulus mengatakan hal ini. Kuasai hati kita, kuasai hidup kita di dalam segala hal. Kita harus juga sabar menderita dan tentunya lakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Beritakanlah Injil. Itu salah satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita setelah kita selamat. Jadi ketika kita merenungkan bagaimana mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan yang kita hadapi sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, yang harus kita lakukan adalah berusaha terus belajar dari perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Dari perkataan-perkataan Allah sendiri. Dari perkataan-perkataan Injil Kristus. Karena hasilnya 100% dipastikan akan sangat jauh berbeda. Itu Allah yang ngomong. Firman Tuhan yang menyaksikannya. Kembali lagi Bapak Ibu, kita melihat di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. Apa di situ dikatakan? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Lihat, tetaplah berpegang kepada firman kebenaran yang telah engkau terima. Sudah kita terima? Sudah. Bapak Ibu yakini? Yakini dong. Amin. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Mengajarkannya kepadamu. Mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, versi yang lain dari ayat yang ke-14 ini, kalau kita lihat dari versi King James Version, kalau di Indonesia tadi dibilang tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kalau di King James Version, di situ dikatakan but you must continue in the things, which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Jadi di situ dikatakan but you must itu suatu keharusan. Must itu harus. Di dalam bahasa Indonesia must itu harus.
wajib, kudu, mesti. Tuh, must continue in the things. Kalau di situ di Indonesia dikatakan hendaklah engkau tetap berpegang sesuatu hal yang kelihatannya pasif. Kalau ini must continue in the things. So continue itu berarti harus terus berlanjut. Iya. Berarti ada action, Bapak Ibu. Action. Ya? Ya. Jelas ya perbedaan. Ini di ayat yang sama. Ini di ayat yang sama. Jangan Bapak Ibu pikir ini udah ayat yang lain. Bukan. Ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan but you must continue in the things. So ini ada sesuatu hal, ya, terjemahan bebasnya kira-kira dikatakan seperti itu. Tetapi kamu harus meneruskan hal-hal yang telah engkau terima atau pelajari. Begitu. Dan yakini dengan mengetahui dari siapa kamu mempelajarinya atau mendapatkannya. Begitu. Tidak sekedar hanya memegang, tetapi juga ada action untuk itu. Terjemahan yang paling tepat. Tetap berpegang teguh, tapi lebih kepada tetap meneruskan hal-hal yang telah engkau pelajari dan engkau yakini dengan mengetahui dari siapa kamu mempelajari. Dari siapa Timotius mempelajari pelajaran-pelajaran tentang kebenaran, Bapak Ibu? Paulus mengajarkan fondasi keyakinannya dalam menjalani hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, ingatlah juga, boleh ayat 15? Dari kecil engkau sudah mengenal. Ingatlah juga bahwa Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. That's right. Timotius telah menerima pengenalan yang benar tentang keselamatan sejak masa kecilnya melalui neneknya yang bernama Louis. Ya, ibunya bernama Eunike. Itu bisa kita lihat di 2 Timotius pasalnya pertama sampai ayat 2 Timotius 1 ayat 15. Gitu. Sudah ia terima dari kecil. Kalau kita bisa lihat tadi adik-adik sekolah minggu dari kecil mereka semua sudah mendengarkan firman kasih karunia. Begitu. Nah, itu yang tentunya ya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup sudah ada di gereja kasih karunia, tentunya anak-anak yang seperti ini yang harus kita mulai berikan makanan-makanan rohani. Tidak perlu keras, karena itu akan membangun mereka. Ada buktinya siapa? Timotius sendiri. Begitu luar biasanya Bapak Ibu kalau anak-anak yang belum bisa bahkan dalam artian hal-hal yang mengenai firman Tuhan ini bisa kita beritakan, bisa kita sampaikan, dan itu bisa keluar dari mulut mereka pribadi. Bangga. Dan itu merangsang pikiran mereka, otak mereka untuk terus belajar tentang kasih karunia. Dan kita sebagai orang tua tentunya itulah yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun kita orang-orang dewasa, memberikan apa yang baik yang tentunya sesuai dengan Injil keselamatan tentang kasih karunia. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Itu menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu. Untuk kita terbentuk membangunnya generasi-generasi yang baru, generasi-generasi yang muda yang jauh lebih luar biasa nanti. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini Rasul Paulus tidak mengubah taktiknya, tidak mengubah trik-triknya mengajar Timotius untuk mendatangkan kebaikan di dalam pelayanan jemaat kudusnya Tuhan. Paulus tidak mengatakan kita butuh orang-orang pintar, kita butuh orang-orang yang jabatannya tinggi, kita butuh orang-orang yang gelar di belakang namanya itu panjang, SPD, SM, MM, bla bla bla, PhD. Sebelum namanya prof, doktor. Nah, kita butuh itu. Paulus katakan itu tidak. Paulus tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang pintar berpidato, tidak.
Orang-orang viral, mengarang cerita, drama, puisi, atau merangkai bunga, membuat hiasan-hiasan indah di dalam gereja dan sebagainya, sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Lalu mengajak mereka masuk dan bertahan di dalam gereja. Tidak seperti itu. Di gereja Injil Karunia Gerika Makedonia ini sebagai bentuk evaluasi diri kita. Apa yang ditanya? Apa yang telah engkau pelajari selama ini? Halo jemaat-jemaat Tuhan gereja. Kamu pelajari setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun dan seterusnya. Apa Bapak Ibu? Kepastian keselamatan masuk surga. Amin. Apakah semua yang kamu dengarkan, Bapak Ibu? Apakah semua yang telah kita dengarkan saat ini semakin mendewasakan pandangan imanmu kepada us untuk mendengarkan guru di depan? Tentunya ada hal yang kita dapat, ada hal yang kita terus bisa bangun, dan itu menjadi hal yang terngiang-ngiang di kepala, dan itu menjadi sesuatu hal yang bisa berujung kepada kesempurnaan dalam semua kepada Tuhan atau tidak. Atau tidak terjadi perubahan apa-apa, sama aja kayaknya, nggak masuk. Apakah tidak ada perubahan sedikit pun setelah mendengarkan banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan? Tidak usah kita sebut dalam artian kalau keselamatan, saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham. Sudah paham dalam bentuk kita sudah meyakini itu. Betul? Betul. Kalau belum, nanti ada sesi di bawah kalau gitu. Kalau sudah, adakah yang lain? Tidak hanya keselamatan tentunya yang telah berubah. Banyak kan? Banyak yang telah berubah. Banyak hal pikiran kita semakin didewasakan sejak kita bertekun mendengar dan belajar terus kebenaran-kebenaran Injil kasih karunia Tuhan dengan menyampaikannya secara terus-menerus kepada orang-orang yang sedang menunggu di luar sana. Banyak sekali. Dari mana kita bisa lihat? Lingkungan kita, tapi berawal dari diri sendiri. Karena itulah pada akhirnya kita dapat mengetahui dengan sangat jelas alasan mengapa keunggulan instrumen pembentuk kesalehan hidup kita di dalam Kristus adalah mutlak firman Allah yang dibagi dengan tepat. Sebagaimana yang Paulus katakan di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 16. Boleh naik? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang-orang dalam 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ini kepunyaan Allah diperlengkapi untuk tendensi atau kecenderungan sikap hati kita sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang datang ini adalah harus terus mengambil manfaat dari kebenaran, harus terus mengambil manfaat dari kesalehan, pengajaran atau doktrin kasih karunia untuk terus memperlengkapi hidup Bapak Ibu Saudara, hidup kita dengan setiap perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari coba kita lihat Efesus pasalnya yang kedua. Ayat, ada yang tahu ayat berapa? Ayat 10, perbuatan baik. Ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam perbuatan baik. Amin. Jadi apa kesimpulan kita
siang hari ini Bapak, setelah mendengarkan uraian firman Tuhan dengan topik apa yang telah kita pelajari terus berlanjut. Ya, kesimpulannya kita adalah mari kita coba membuka kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Ya. Itu dia. Kita akan baca ini bersama-sama. Ini menjadi perenungan kita di ujung tahun ini, dan saya harap kita semua juga melihat ini menjadi suatu hal yang penting pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan. 10 sampai dengan 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Janganlah hendaknya yang jelas kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, Sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus kami sampaikan kepadamu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami banyak belajar Tuhan tentang apa yang penting di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang penting bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami ingin mengevaluasi diri kami Tuhan, mengevaluasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan hal yang luar biasa, keselamatan. Tapi kami percaya Tuhan, kehidupan kami sehari-hari ketika kami masih hidup di dunia ini Tuhan, kami percaya kami ingin menjadi jauh lebih baik. Segala hal yang baik ingin kami teruskan, kami pertahankan dan teruskan, karena kami tahu Tuhan Yesus itu adalah hal yang Tuhan inginkan bagi kami. Pemberitaan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, itu juga menjadi salah satu tugas pelayanan kami Tuhan. Dan kami ingin mengemban Tuhan tugas pelayanan itu. Kami ingin setia Tuhan. Kami ingin setia untuk terus memberitakan firman Tuhan. Kami ingin setia Tuhan, ingin memberikan diri kami untuk terus diperlengkapi dan menjadi pelayan untuk melayani di gereja ini. Nah, kami percaya Tuhan, hal itulah yang terus menguatkan kami. Karena kami percaya firman Tuhan terus mengingatkan kami akan hal itu. Dan itu kami rasakan Tuhan, perbedaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau sudah menguasai hati dan pikiran kami. Begitu semangat, begitu sukacita setiap jemaat yang hadir pada hari ini maupun yang menonton di live streaming. Kami percaya Tuhan, di ujung tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan jauh lebih baik untuk kedepannya. Dan itu menjadi doa kami. Dan kami Tuhan ingin jauh lebih diperlengkapi, jauh lebih diingatkan, jauh lebih mendapatkan firman kasih karunia, pengetahuan akan kebenaran. Dan kami siap untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap karunia dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan lanjutkan acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam.